Oke. Sepertinya ini sudah terekam ya, sebentar. Iya, sepertinya ini sudah terekam. Oke. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah pertemuan kedua untuk mata kuliah statistika non-parametrik ya. Minggu lalu kan kalian sudah membaca apa sih statistika non-parametrik itu, apa bedanya dari statistika parametrik. Nah, karena sekarang ini kita pada kesempatan hari ini kita sudah masuk ke pengujian hipotesisnya ya. Dan ini yang namanya statistika non-parametrik ini pengujiannya itu ada banyak sekali. Lalu pengujian itu apa saja, itu akan kita bahas per pertemuan. Karena banyak ya. Jadi kalau bisa dilihat ini di share screen-nya bisa dilihat ya. Jadi saya membagi untuk setiap jenis pengujian itu ke dalam 1 hingga 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama kemarin kan kita membahas tentang penggunaan statistika non parametrik. Bentar, saya coba ini spotlight, saya aja draw ya. Nah, ini kan kita sudah ya kemarin ya penggunaan statistika non parametrik. Kalau masih belum paham, silahkan digunakan forum diskusi itu untuk bertanya sampai benar-benar paham. Kenapa sih harus pakai statistika non parametrik? Kemudian kemarin pertanyaan dari Diva itu bagus sekali di forum diskusi, itu saya pin agar yang lain, teman-teman yang lain itu bisa membaca. Kenapa sih? Apa persyaratannya? Statistika non parametrik itu ada pertanyaan dari siapa kemarin, Bita kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya Diva kemarin kan berkaitan dengan apa Diva kemarin tentang ini ya, hipotesis daerah kritis. Ya, daerah kritis ya. Itu daerah kritis apa? Itu akan berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini hingga 14 pertemuan berikutnya. Jadi ini bisa dilihat ya agenda pertemuan itu, saya membaginya. Pertemuan pertama minggu lalu itu mengenai konsep dasarnya. Lalu pertemuan hari ini ya, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Jadi ya, hari ini dan minggu depan itu kita masih membahas tentang pengujian data sampel tunggal. Jadi agar mudah, kita itu belajar statistika non parametrik ini digunakan untuk menguji hipotesis ya. Sekali lagi untuk menguji hipotesis. Jadi namanya nanti kalian di penelitian kalian kan memiliki asumsi kan. Jadi misalnya kita dihadapkan, nggak usah mikir penelitian, kita mikir hal sederhana aja dulu ya. Misalnya kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Nah, kita akan menguji yang mana sih yang kira-kira sesuai dengan asumsi kita. Misalnya kita berasumsi, wah nanti kalau nanti siang akan hujan ini. Nah, misalnya itu asumsinya seperti itu misalnya ya. Hujan atau tidak itu kan terdiri dari probabilitas, kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu yang akan kita uji, kemungkinan itu yang mana yang benar, hipotesis kita yang bahwa hari ini akan hujan atau ternyata hari ini tidak hujan. Itu sebelum hujannya terjadi. Nah, itu kita menguji dengan menggunakan statistika. Nah, apakah statistika parametrikkah yang digunakan atau non parametrikkah yang digunakan itu berhubungan dengan jenis datanya. Kemarin di pertemuan minggu lalu kan sudah bisa dilihat lagi kan di materinya ya, ada 4 jenis. Ada 4 jenis data, nominal, ordinal, kemudian skala, ya dan sebagainya. Itulah kenapa yang digunakan adalah statistika non parametrik. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengujian data yang merupakan sampel tunggal ya. Sekali lagi merupakan sampel tunggal. Sampel tunggal ini artinya apa? Hanya satu jenis sampelnya. Misalnya petani padi, ya berarti semua sampel kita itu petani padi. Ya. Nah, sedangkan 2 minggu ke depan kita akan membahas tentang pengujian kasus 2 sampel berhubungan. Jadi misalnya petani padi di kota A dan petani padi di kota B. Jadi saling berhubungan, sama-sama petani padi, tapi dia di kota yang berlainan. Jadi dua sampel yang berlainan. Jadi misalnya saya mengatakan sampelnya misalnya mahasiswi semester 4, semester 6 dan mahasiswa semester 6.
Jadi hubungannya apa? Sama-sama semester 6, tapi kan sampelnya dua jenis yang berbeda ya, seperti itu. Itu untuk 2 sampel yang berhubungan. Bagaimana kalau 2 sampel tidak berhubungan? Ini bisa dilihat ya, pertemuan 6, pertemuan 7 nanti kita akan membahasnya. Artinya misalnya mahasiswa Fakultas Pertanian dan mahasiswa Fakultas Teknik, tidak ada hubungannya ya. Tapi mungkin ada yang mau diteliti itu mungkin berapa sih nilai statistikanya mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik ini dosen yang mengajarnya orang yang berbeda, soal dari ujiannya juga berbeda, tidak ada berhubungan sama sekali, tapi pengen dilihat saja yang mana yang nilai statistikanya lebih besar, seperti itu misalnya kan, dengan asumsi mungkin mahasiswa Fakultas Pertanian lebih besar nilainya dibanding mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi kita mau teliti benar nggak nih asumsi kita ini, hipotesis kita ini benar atau tidak, maka menggunakan 2 sampel tidak berhubungan. Itu misalnya seperti itu contohnya. Lalu apa ini uji kasus K? Ini lihat ya, K sampel berhubungan. K ini artinya, ini tadi 2, K ini artinya lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, 5, 10, dan seterusnya. Jadi nanti kalau ini akan sering kalian lihat ada kata-kata K ini ya. Kenapa dipakai K? Karena artinya ini lebih dari 2. Tidak 1, tidak 2, jadi lebih dari 2. Nah, berhubungan ya artinya misalnya ada 3 sampel tadi yang saling berhubungan. Atau tadi K sampel tidak berhubungan ya sebaliknya ya berarti. Lalu 2 pertemuan sebelum terakhir ya, itu kita akan melakukan uji koefisien asosiasi dan signifikansi. Nah, ini nanti tidak ada hubungan dengan ini ya. Ini asosiasi ini artinya menguji korelasi, menguji hubungan. Ya. Kalau di parametrik itu juga ada, di non parametrik ini juga ada. Bagaimana cara mengujinya? Ini akan kita pelajari di 2 pertemuan sebelum terakhir. Jadi sebelum sampai ke sini harus paham dulu. Ini yang paling penting ya. Pertemuan pertama ini adalah konsep dasarnya. Kalau belum paham yang di sini, untuk maju ke seterusnya ini akan nanti kebingungan. Ini gimana ya, kok sampai di sini ini kok begini gitu ya. Nah, jadi saya sangat terbuka untuk kalian bertanya. Silahkan bertanya, gunakan forum diskusi itu memang untuk bertanya. Makanya sering-seringlah bertanya kalau daripada bingung sendiri ya. Atau bisa juga gunakan sebisa mungkin gunakan forum yang bisa dilihat orang banyak. Tujuannya apa? Agar teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama, memiliki kebingungan yang sama itu juga bisa saling baca. Jadi kan saya nggak perlu ngulang-ngulang jelasin seperti itu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Hari ini kita melakukan pengujian data sampel tunggal. Sebentar saya share screen yang satu lagi. Saya stop share. Saya share screen yang materi hari ini ya. Ini materi hari ini. Oke, jadi ini materi kan bisa diunduh di Spada ya. Silakan bisa dilihat. Nah, hari ini kita membahas tentang uji hipotesis. Sebentar, mana tadi pena saya pena. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita membahas tentang uji hipotesis data sampel tunggal ini ya. Nah, kok nggak mau bergerak ini ya? Nggak mau bergerak ininya. Mouse. Oh, oke. Berarti tidak bisa, kalau nulis nggak bisa digerakin ternyata. Oke. Nah, jadi prosedur data sampel tunggal itu artinya pengujian ini bisa dilakukan untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Ini ada ya pertanyaan-pertanyaan atau dengan kata lain hipotesis mengenai data sampel tunggal. Tadi seperti saya jelaskan data sampel tunggal itu seperti apa, nanti kita lihat di contoh-contoh soalnya agar lebih mudah. Artinya pertanyaan-pertanyaan mengenai data sampel tunggal itu dapat diuji dengan uji T1 sampel. Ya, ini uji T1 sampel. Nah, itu kalau di statistika parametrik ya. Ingat, ini ada kuncinya, parametrik. Nah, apabila data itu tidak bisa menggunakan parametrik, seperti apa sih data yang tidak bisa menggunakan parametrik? Nanti coba dicek di forum diskusi, itu sudah saya jelaskan. Itu pertanyaan dari Dione Tabita, kalau nggak salah, saya lupa ingat. Itu nanya, Bu, kenapa sih kita pakai non-parametrik, kenapa bukan parametrik ya? Nah, ada alasannya. Kenapa kita pakai ini? Nanti kalian mungkin di penelitian kalian nanti waktu skripsi,
akan timbul pertanyaan, saya pakai yang mana ya? Nah, nanti syaratnya apa? Kenapa pakai parametrik? Kenapa pakai non parametrik itu? Saya jawab sudah pertanyaannya di pertanyaannya di unit Tabita. Nah, pada kesempatan kita hari ini ya, karena mata kuliah kita statistika non parametrik, kita membahas hanya di bagian non parametrik ya. Jadi kalau parametrik itu menggunakan uji T satu sampel, kalau non parametrik itu menggunakan beberapa jenis ya. Yang pertama uji binomial, uji ini tulisannya chi-square, tapi kita bacanya chi-square ya. Uji chi-square satu sampel. Nah, ini perlu diingat, uji chi-square ini ada banyak. Jadi karena kita untuk satu sampel tunggal ya, ini judul kita ya, maka namanya uji chi-square satu sampel. Nanti ada lagi uji chi-square k-sampel, ada lebih dari 2 sampel. Kemudian ada lagi namanya uji Kolmogorov-Smirnov, uji Wilcoxon-Sainz-Rank test ya. Jadi ada 4 jenis pengujian untuk data sampel tunggal di statistika non parametrik. Sedangkan di statistika parametrik cukup satu ini aja. Nah, kenapa dibeda-bedakan non parametrik ini? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke. Ini ya, dia dibedakan karena yang ini kok nggak hilang ya, sebentar ya, saya hapus dulu. Ini muncul juga ya coretan-coretan tadi ya di kalian ya. Sudah saya hapus ya. Iya, Bu. Ya, ini sudah saya hapus ini. Oke, jadi yang pertama dari pengujian tadi, dari banyak pengujian 4 jenis pengujian di data sampel tunggal untuk statistika non parametrik, kita membahas dari uji binomial terlebih dahulu. Kenapa menggunakan uji binomial? Karena kita ini persyaratan datanya dilihat ya, persyaratan data. Uji binomial digunakan untuk data berskala nominal yang hanya memiliki 2 kategori. Berarti selain ini tidak boleh pakai uji binomial, mungkin pakai uji yang lainnya yang akan kita bahas ya. Jadi di setiap pembahasan saya, jadi kita kan tidak bisa melakukan pertemuan seperti ini setiap minggu ya. Jadi kenapa saya adakan di pertemuan hari ini, agar kalian saat kalian membaca materi yang saya berikan itu paham. Jadi yang mulai membacanya itu dari fungsi pengujiannya untuk apa, ya, kemudian kenapa sih, bagaimana sih syaratnya biar bisa menggunakan uji binomial. Nah, ini persyaratan datanya. Ini saya tuliskan di sini. Kemudian seperti apa prosedur pengujiannya. Saya jadi di setiap materi saya tidak menjelaskan panjang lebar karena saya rasa semuanya itu ada di dalam diktat. Sudah ngambil diktatnya? Sudah, Bu. Ya, yang belum ngambil diktatnya silahkan diambil ya diktatnya, karena untuk kenapa dijelaskan penjelasan lebih lanjut mengenai uji binomial dan uji-uji lainnya itu ada di diktatnya. Sedangkan di sini di materi PowerPoint-nya yang saya bagikan di Spada itu secara ringkasnya saja. Jadi fungsinya, persyaratan datanya dan sebagainya. Langsung ke prosedurnya. Nah, prosedurnya untuk menguji saya tuliskan di sini ya. Ini bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, kemudian ini masih bagian dari prosedur pengujian ya. Selanjutnya saya berikan juga contoh soalnya. Ini saya hapus dulu. Nah, saya juga berikan contoh soalnya. Contoh soalnya itu dibagi berdasarkan contoh penggunaan pada N. N ini jumlah sampelnya yang beberapa. Jadi berapa banyak. Jadi kalau N kurang atau sama dengan 25, maka contoh pengerjaan soalnya adalah seperti ini. Sebaliknya kalau N-nya lebih besar dari 25, cara mengerjakannya beda lagi rumus yang digunakan. Jadi seperti itu ya. Nah, silakan dibaca ini. Ini kita ngambil contoh yang pertama. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan melakukan penelitian tentang cakupan pemakaian vaksin A dan vaksin B. Nah, coba dilihat ya, ini sama-sama vaksin ya. Vaksin A sama vaksin B. Untuk peternakan ayam di Desa Kambingan. Ya, ini peternakan ayam di Desa Kambingan ya. Di daerah tersebut hanya ada vaksin merek A dan merek B. Jadi vaksin A dan vaksin B yang biasa dipakai peternak. Kepada setiap peternak yang dipilih secara acak diberikan pertanyaan mengenai merek vaksin apa yang biasa mereka gunakan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sampelnya itu siapa? Sampelnya itu adalah peternak, ya kan ya? Jadi peternaknya ini
mungkin ada 10, mungkin ada 20, mungkin ada 30. Bisa dengar saya? Tadi sempat stop ya sepertinya tadi koneksi internetnya. Ya. Saya lanjutkan. Jadi peternak ini adalah sampel kita, ya. Jadi peternaknya yang sama, cuma menggunakan merek vaksin yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Jadi ini sampel tunggal itu artinya sampelnya ya cuma peternak saja, tapi dia menggunakan merek vaksin yang berbeda-beda. Jadi misalnya contoh lain, mahasiswa yang sama, mahasiswa Fakultas Pertanian semester 6, tapi siapa yang tinggal di Kediri, siapa yang tinggal di luar Kediri misalnya, itu kan sama sampelnya sama kan, sama-sama sama-sama satu jenis sampel yang sama. Maka itu kenapa kita menggunakan uji binomial saat ini ya. Saya lanjutkan. Menurut penelitian, kedua merek vaksin tersebut memiliki kesamaan dalam berbagai hal, baik kualitas, efektivitas, kemudahan mendapatkan maupun harganya. Namun, ada dugaan bahwa peternak yang memakai merek vaksin A proporsinya lebih banyak dari petani yang memakai vaksin B. Jadi dia untuk statistika non parametrik ini dia tidak asumsinya itu hanya sebatas lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi berbeda, tidak berbeda, sama saja, lebih besar atau lebih kecil. Jadi asumsinya itu sebatas itu. Jadi tidak mengasumsikan bahwa misalnya vaksin A itu di peternak itu menggunakan vaksin A sebesar sekian banyak, disebutkan nominalnya, kemudian vaksin B menggunakan sekian banyak, itu tidak. Jadi namanya hipotesis itu, dugaan itu untuk statistika non parametrik itu rata-rata batasannya adalah proporsi yang lebih banyak atau proporsi lebih sedikit, berbeda atau tidak berbeda. Jadi itu kuncinya ya. Nah, ini kita lihat dari soal seperti ini, ya ini yang kalian hadapi nanti sewaktu kalian melakukan penelitian, akan menghadapi contoh seperti ini ya, contoh soal seperti ini. Nah, lalu tugas kalian sebagai peneliti adalah membuat hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini adalah yang dibuat oleh si peneliti. Ini hal yang ada di lapangannya ya. Jadi jangan keliru nanti. Jadi kalian nggak akan menemukan hipotesis penelitian ini di saat penelitian ya. Ini adalah buatan kalian sendiri, asumsi kalian sendiri, dugaan kalian sendiri sebagai peneliti. Maka cara membuat hipotesis penelitian itu pertama-tama harus dibuat H0. Ini sudah kita bahas kemarin di konsep dasarnya ya, pertemuan minggu lalu. H0 ini adalah hipotesis awal. Hipotesis awal, kemudian ada lagi namanya H1. Ya. H0 ini ada yang nyebutnya HA, ada yang nyebutnya H1 malahan ya, tapi lawannya jadi H2. Jadi ini tergantung masing-masing peneliti, yang pasti dia ada sepasang seperti ini. Jadi kalau dia H0, temannya H1, jadi misalnya ini jadi HA, berarti ini HB, atau ini H1, ini berarti H2. Ya. Jadi seperti itu, dia selalu berpasangan seperti ini. Nah, H0 ini adalah hipotesis awal kita yang biasanya kebalikan dari kebalikan dari kenyataannya, dari dugaan awal kita, dari dugaan kita sebagai peneliti. Bisa dipahami? Jadi bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Jadi kalau tadi kita menduga, ini ya, lihat di soalnya ya, ada dugaan bahwa peternak yang memakai merek vaksin A proporsinya lebih banyak dari petani yang memakai vaksin B, maka itu dugaan kita itu dijadikan sebagai hipotesis penelitian kita, H1 atau H2 atau HB ya, tergantung nanti menggunakan apa. Ini sama saja, itu cuma istilah ya. Jadi hipotesis penelitian itu adalah apa yang dugaan kita ini. Jadi ini turun ke sini ya, dilihat tanda panahnya ini. Jadi langsung kita bikin bahwa proporsi vaksin A kita kasih lambang P, proporsi pemakaian vaksin B kita kasih lambang Q di sini. Jadi kita langsung ngomong bahwa P itu sebenarnya lebih besar dari Q.
Ini adalah hipotesis penelitian kita. Sebaliknya, saat kita membuat hipotesis awal, itu adalah kebalikan dari hipotesis satu yang kita buat. Jadi, asumsinya bahwa bukan lebih kecil ya, tapi sama dengan. Jadi, kita nggak berasumsi bahwa dia lebih kecil di hipotesis awal ya, tapi kita berasumsi bahwa, oh proporsinya ini sama saja antara vaksin A dan vaksin B. Seperti itu ya, jadi PA, ya proporsi A sama dengan proporsi B, atau tadi kita menggunakan istilah P dan Q, berarti P sama dengan Q. Nah, baik H0 dan H1 ini ini kan satu pasangan ini, keduanya ini disebut hipotesis penelitian. Jadi kalau sendiri-sendiri H0 ini disebut hipotesis awal, sedangkan H1 ini disebut dengan hipotesis kita, hipotesis dugaan atau hipotesis penelitian. Tapi kalau secara bersama-sama inilah disebut hipotesis penelitian. Nah, saat kalian menjawab soal-soal statistika non-parametrik, langkahnya yang pertama kali ya, ini bisa dilihat tadi di slide sebelumnya, bahwa pertama kali peneliti harus membuat hipotesis penelitian, yaitu yang ini. Sekarang sedang kita lihat seperti ini ya. Nah, lalu peneliti harus menentukan taraf nyata. Taraf nyata ini apa sih? Kemarin juga sudah dibahas di konsep dasar. Taraf nyata ini adalah kita lihat dulu ini ya, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan ini berarti taraf nyata ini adalah tingkat kesalahan yang bisa kita tolerir sebagai peneliti. Namanya berhubungan dengan data, terutama untuk data-data sosial seperti ini, yang berhubungan dengan manusia, maka ada saatnya ada kesalahan yang tidak bisa kita hindari, itu pasti ada. Nah, kesalahannya itu sebesar berapa, yaitu kita tetapkan sebagai peneliti. Di sini penelitinya kita menetapkan sebagai 0,05 tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahan ini disebut juga tingkat signifikansi, disebut juga taraf nyata, disebut juga alfa. Jadi sama itu semuanya. Alfa, tingkat signifikansi, taraf nyata, tingkat kesalahan itu adalah 0,05 kita tetapkan. Artinya hasil dari dugaan kita ini dapat dipercaya sebesar 95%. Sisanya ya. Jadi kan kalau ada 100% itu berarti udah benar banget ya. Kalau 0,05 itu kan 5%. Berarti sisanya itu 5% itu kesalahan, tingkat kesalahan. Berarti sisanya 95% itu adalah tingkat yang bisa dipercaya, tingkat kepercayaan. Gitu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, saya hapus lagi. Nah, ini kita setelah melakukan menuliskan hipotesis penelitian, selanjutnya mulai kita buat keputusan pengujian. Ini karena masih sampel tunggal ya, keputusan pengujiannya sederhana. Jadi pertama kali kita harus tentukan berapa sih jumlah N-nya, berapa sih jumlah N-nya ya, berapa sampel kita tadi ada di soal tadi ya. Sampel kita ada 20, lalu kita mencari, kita tadi tahu bahwa vaksin merek B itu dipakai sebanyak 5 kali, sedangkan vaksin merek A itu dipakai 15 kali ya. Jadi frekuensi yang lebih kecil itu ternyata di vaksin B, itu kita lambangkan dengan X sama dengan 5 itu ya. Kemudian untuk setiap pengujian ini menggunakan tabel pengujian yang berbeda-beda, tabel statistik yang berbeda-beda. Nah, baik di dalam buku diktatnya, buku modulnya, ataupun di Spada itu saya sudah menyediakan tabel statistik yang saya beri lambang, jadi lebih mudah daripada saya sebutkan tabel pengujian binomial. Itu nanti kalian bingung pengujian binomial ini yang mana gitu ya, daripada bingung. Jadi saya mempermudahnya dengan memberi lambang A sampai huruf Q kalau nggak salah, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi untuk masing-masing pengujian ini menggunakan tabel yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa tabel itu digunakan untuk beberapa pengujian yang sama ya. Nah, ini jadi untuk pengujian binomial ini kita menggunakan tabel D. Ya, tabel D ini bukan buatan saya sendiri ya. Saya membuatnya lebih mudah, tapi tabel D ini dibuat oleh seorang ahli statistik, ya Siegel, ini sangat terkenal.
Jadi bukunya beliau mengeluarkan buku di tahun 1997 yang isinya hanya tabel-tabel gitu ya. Nah, jadi agar lebih mudah, peneliti lain juga mengeluarkan tabel-tabel statistik, cuma yang paling sering digunakan itu adalah sebagai acuan itu adalah tabelnya Siegel ini. Jadi dia membuat di tabel itu banyak angka-angka, itu adalah probabilitas. Jadi kalau jawabannya A, taraf kepercayaan, taraf nyata tadi sekian, maka kurang lebih di kisaran angka tersebutlah nilainya. Jadi seperti itu ya, tabel itu ya. Nah sekarang coba dibuka tabel D-nya. Sudah dibuka tabel D-nya? Sudah. Nanti di sini juga saya tunjukkan ya cara membaca tabel D-nya ya. Nah, sebelum kita ke tabel D itu kita lihat dulu. Kita sudah tahu tadi N kita, jumlah sampel kita ada 20, kemudian frekuensi yang lebih kecil itu adalah 5, kan 5 sama 15 lebih kecil 5 ya, jadi frekuensi terkecil 5, berarti X kita sama dengan 5. Nah, kita lihat di tabel itu dengan N sama dengan 20, X sama dengan 5, itu berada di nilai berapakah di tabel tersebut. Nah, itu digunakan sebagai P, itu probabilitasnya berapa. Nah, apabila kita sudah dapatkan nilai itu, kemudian kita harus melakukan pengujian satu sisi kah, dua sisi kah. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanyaannya Diva kemarin di pertemuan minggu lalu ya. Pengujian satu sisi itu apa? Pengujian dua sisi itu apa? Ini berhubungan dengan taraf nyata. Kita kembali lagi sebentar, saya kembalikan lagi ke slide sebelumnya. Kali ini saya hapus dulu. Nah, pengujian satu sisi ataupun dua sisi itu dapat dilihat dari hipotesis penelitian yang kita buat. Ya. Jadi karena vaksin ini di dugaan kita dari awal sudah menyatakan lebih banyak atau lebih sedikit, lebih kecil, ini sudah bisa dipastikan menggunakan hipotesis dua sisi. Ya. Sebaliknya, apabila pernyataan dugaan kita bahwa kita hanya menduga bahwa proporsi A ini tidak sama dengan proporsi B ya, tidak sama dengan ya, tanda-tanda sama dengan yang dicoret seperti ini, maka itu menggunakan hipotesis satu sisi. Jadi itu saja yang biar mudah kalian mengingatnya ya. Saya hapus. Jadi untuk penelitian kita, saya kembalikan lagi slide sebelumnya. Jadi untuk penelitian kita yang dengan contoh soal ini ya, kita sudah mendapatkan nilai P 0,021 untuk pengujian satu sisi, tapi kita kan sekarang ini melakukan pengujian dua sisi. Ini tadi lebih besar lebih kecil ya. Saya tadi terbalik ngomongnya, kalau lebih besar lebih kecil itu artinya pengujian satu sisi ini sudah benar. Tapi apabila tadi kita menguji tidak sama dengan ini, kita hipotesis kita tadi, berarti itu harus melakukan pengujian dua sisi. Seperti itu ya. Nah, karena kita menguji hipotesis kita tadi lebih besar atau lebih kecil, lebih besar tadi kita ya, hipotesis kita tadi, maka itu adalah pengujian satu sisi, maka nilai P 0,021 ini kita bandingkan dengan nilai alfa kita, yaitu yang 0,05. Kan tentu saja lebih kecil 0,021 ya daripada 0,05. Dengan demikian, karena alfa nilainya itu lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah menolak H0, menerima H1. Artinya hipotesis atau dugaan penelitian kita itu bisa diterima. Sedangkan hipotesis awal itu ditolak. Nah, setelah melakukan keputusan pengujian, langkah selanjutnya adalah membuat interpretasi. Interpretasi ini apa? Interpretasi ini adalah mengartikan hasil dari P 0,021 lebih kecil alfa 0,05 dan bla bla bla. Angka-angka ini harus kita artikan dalam bentuk kata-kata ya. Interpretasi itu disebutnya. Jadi interpretasinya bahwa berdasarkan pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi peternak pengguna vaksin merek A nyata lebih besar dari pengguna vaksin merek B. Nah, kata kunci nyata ini saya garis merah ini ya, saya tulis merah dan garis bawahi. Kenapa? Karena ini adalah pernyataan dalam pengujian statistik. Ini penting harus disebutkan.
nyata. Ini selalu ada nanti kalau kalian baca skripsi-skripsi, penelitian-penelitian itu, kalau ada kata-kata nyata, berarti dia diuji secara statistik. Kan karena kita bisa aja ngomong, peternak pengguna vaksin merek A itu lebih besar dari pengguna vaksin merek B. Kita kan bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau menggunakan kata nyata, itu artinya setelah dilakukan pengujian secara statistik. Bisa dipahami ya? Baik, bisa, Bu. Dan sampai sini ada pertanyaan? Saya ada, Bu. Ya, silakan. Berarti yang nilai H0 itu tidak harus selalu sama dengan itu boleh, Bu. Seumpama nanti kebalikannya berarti lebih kecil gitu boleh. Nah, untuk ya bisa, tapi yang pertama kali ditentukan adalah H1 ini ya. Jadi H1 atau HB atau H2 ya, tergantung ini kalian nulisnya apa, H0 ini ya. Itu Yes. adalah dugaan si peneliti. Jadi ini yang ditentukan pertama, Diva. Nah, setelah kita menentukan ini, lawannya itu untuk H0 ini bukannya lebih kecil ya, tapi sama dengan atau tidak sama dengan. Biasanya kalau lebih besar atau lebih kecil itu lawannya hanya sama dengan. Jadi kita asumsinya itu bahwa ini lebih banyak, A lebih banyak dari B. Kemudian hipotesis awalnya adalah H sama dengan B. Seperti itu saja biasanya. Jadi hipotesisnya itu bukan berarti harus lawannya. Nah, tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa misalnya ini proporsi penggunaan vaksin A proporsinya tidak sama dengan B, maka lawannya pasti sama dengan gitu. Jadi itu. Iya. Baik, Bu. Ada yang lain? Oke, saya lanjutkan ya. Nanti sambil yang lain sambil bisa bertanya lagi. Nah, ini sekarang kita kembali ke apa tadi? Tabelnya. Jadi cara membaca tabelnya, ini kita sekarang baru tabel yang pertama ini nggak dimulai dari tabel A ya. Bukan berarti A itu tabel pertama pengujian satu sampel tunggal itu tabel A, enggak. Tapi ini diurutkan berdasarkan jenis probabilitasnya ya. Jadi agar mudah tadi, jadi tabel D itu untuk pengujian binomial. Nanti kalian bisa tulis saja di buku kalian ya. Saya tidak tuliskan di mana itu baik di diktat ataupun di pada tabel statistika itu saya tidak tuliskan di tabel D ini untuk apa. Tujuannya apa? Karena bisa digunakan untuk satu tabel ini bisa digunakan untuk beberapa pengujian, beberapa jenis pengujian ya. Jadi itu catatan kalian sendiri aja masing-masing bahwa tabel uji binomial itu menggunakan tabel D, bisa boleh. Di sini juga tertulis ya. Tabel D ini adalah untuk probabilitas yang berkaitan dengan satu nilai yang sama dengan ya atau lebih kecil sama dengan ya. Untuk tes binomial ini sudah untuk uji binomial sudah dituliskan seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi, N kita tadi ada berapa? Ada 20 ya. Nah, N kita ada 20, ini bisa dilihat ya. N 20, kemudian apa tadi kita mau lihat tadi? X ya, betul. K. Jadi ini K ini ada di sini adalah X ya. K ini adalah X. X itu adalah frekuensi terkecil. Jadi X-nya ada di sini ya 5 ya. Ini 5, ini 20. Jadi kita lihat saja yang di barisnya 20 dan di kolom 5 ini maka ketemu nilai 021. Nah, ini 021 ini artinya di depannya itu ada 0, ya. Selalu seperti itu 0,021, tapi dia tidak tulis 0,021 enggak. Dia hanya menuliskan angka di belakang koma. Jadi seperti itu agar mudah dipahami ya. Nah, dengan alfa kita tadi tingkat taraf nyata atau tingkat kepercayaan 95% berarti alfa kita 5% atau 0,05. Kita tinggal bandingkan saja sama alfa. Ini nilainya 0,021 sama 0,05 kan berarti lebih kecil 0,021 ya. Maka keputusannya adalah tolak H0 terima H1. Jadi seperti itu. Ini baru pengujian yang pertama, yang paling sederhana. Oke, langsung aja ya kita, karena mohon maaf ini saya harusnya jadwalnya 2 jam ya, tapi karena ada keperluan lain jadi hari ini jadwalnya 1 jam saja ya kita ya.
Selanjutnya kan bisa bertanya langsung menggunakan forum diskusi atau menggunakan grup WA kita agar bisa dibaca teman-teman yang lain nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Saya lanjutkan setelahnya, ini lanjutan dari tabel D tadi ya. Tadi kan 20, kalau lebih dari 20 sampelnya gimana? Nah ini terus selanjutnya. Nah tapi kan batasnya cuma sampai 25, uji binomial ini tadi ya, soal kita tadi kan ya. Nah sekarang gimana kalau N-nya lebih besar dari 25? Nah kita pakai tabel apa? Lihat aja nih tabel D aja cuma batasnya 35 ini. Tapi ternyata untuk nilai N yang lebih besar dari 25, ya, dengan soal yang sama tadi ya, dengan permasalahan kita yang sama mengenai peternak tadi, kita anggap saja sampel peternak kita itu ada 30 orang. Artinya kan lebih dari 25 orang. Kita sebagai peneliti itu belum bisa menduga vaksin merek mana sih yang lebih banyak digunakan oleh peternak. Nah, maka kita memiliki pemikiran bahwa hipotesis kita bahwa penggunaan vaksin P tidak sama dengan penggunaan vaksin jadi penggunaan vaksin merek A tidak sama dengan vaksin merek B. Kita menggunakan asumsinya seperti itu ya. Tidak sama dengan setengah. Nah, kebalikannya untuk hipotesis awalnya bahwa P sama dengan Q sama dengan setengah. Kita menggunakan asumsinya seperti ini. Ini buatan si peneliti ya. Jadi hasil penelitiannya itu memperoleh data bahwa ini yang fakta di lapangannya ya, ada 24 peternak menggunakan vaksin merek A, sisanya ada 6 peternak menggunakan vaksin merek B. Nah, karena N kita lebih dari 25 dan P kita mendekati setengah, maka digunakanlah rumus. Ya. Sedangkan tabel yang digunakan adalah tabel A. Di sini saya tuliskan seperti ini. Ya. Kemudian saya berikan juga contoh rumusnya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kalau untuk N yang lebih dari 25, jadi frekuensi yang lebih kecil X sama dengan 6 ini diperoleh dari mana? Dari ini tadi ya, datanya di lapangan kita menemukan bahwa 24 peternak menggunakan vaksin A, sisanya 6 peternak menggunakan vaksin B. Berarti ini X, frekuensi terkecil X-nya adalah 6. Ya. Berarti di sini kita dapat X sama dengan 6, kemudian saya nyalakan penanya dulu. X sama dengan 6, kemudian kita tahu tadi N30 lebih dari 25. Selanjutnya kita menggunakan rumus, tinggal dimasukkan saja nilainya, berarti X sama dengan 6, ini 6 ya, ditambah, memang rumusnya seperti ini ya, ini lihat rumusnya ini ya, memang seperti ini rumusnya, nanti kalian tinggal masukkan saja nilainya. N kali P, P-nya ini apa? P-nya tadi adalah probabilitasnya itu setengah tadi kita tulis ya. Jadi tinggal dimasukkan di rumus saja hingga mendapatkan nilai Z minus 3,1 ya. Ini minus 3,1. Nah, tanda plus atau minus ini, ya ini ada tanda plus atau minus, ini ditentukan dari apakah nilai X ini lebih kecil atau lebih besar dari N. Dari N dikali P. Jadi N kita tadi 30, P kita kan setengah. 30 kali setengah kan 15 ya. 15 lebih kecil mana dari 6? 6 kan lebih kecil berarti kan? 6 lebih kecil dari 15. Maka kita menggunakan tanda plus. Bisa dipahami ya? Tapi apabila misalnya nilai kita N kali P kan 15. Misalnya nilai X kita ini 20. Misalnya ya. Atau 16. Misalnya 16 lah, nilai X kita 16, berarti kita menggunakan rumusnya X minus 0,5. Rumusnya yang ini yang dipakai, yang bawah ya. Jadi ini tergantung dari nilai X dan nilai N dikali P. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Bu. Nah, jadi rumus ini tergantung dari nilai ini dulu. Jadi ini dulu yang dihitung. Setelah itu kita mendapatkan nilai Z. Nilai Z kita minus 3,1. Kita beralih ke, bentar saya hapus dulu. Kita beralih ke slide selanjutnya. Bahwa dengan nilai tadi Z minus 3,1 tadi, kita melihatnya di tabel A.
Nah, kita tadi nilai kita tadi menentukan P tadi setengah ya. Karena ini pengujian satu sisi, ingat tadi apa namanya? Untuk pengujian satu sisi, tapi kita kan tadi nilainya apa? Hipotesis kita tadi kan tidak sama-sama dengan ya. Hipotesis kita tadi, hipotesis awal dan hipotesis penelitian kita tadi menggunakan tanda sama dengan, tidak sama dengan, itu artinya kan harus diuji dengan pengujian dua sisi. Ya. Nah, karena dia pengujian dua sisi, nilai P yang 0,001 ini dikalikan 2, jadinya 0,002. Jadi apa namanya? Kita sudah dapat nilai P 0,0 oh bukan ya. Sebentar, ini nilai P ini kan kita dapatkan dari di tabel A ya. Nanti kita setelah ini coba kita ke tabel A dulu. Sebelum menentukan ini, kita ke tabel A. Nah, ini tabel A. Itu kalau dilihat di apa? Buku kalian juga itu tabel A. Kita tadi dapat nilai Z itu minus 3,1 ya tadi ya. Pas kita ngitung tadi. Sebentar, saya nyalakan lagi penanya. Nah, minus 3,1. Nah, ini kita dapat ya, Z. Nilai Z. Ini cara membacanya ya. Yang dilihat adalah nilai Z. Nilai Z minus 3,1. Ini di sini. Kemudian kita sudah tahu alfa kita 0,05 tadi ya. 0,05 karena 0, berapa tadi alfa kita ya? 0,05 ya tadi. Iya, Bu. Dan 0,005 ya, karena kita tadi kan setengah ya. Dibagi 2 jadi 0,001, ini berarti di sini. Nih 0,001, lihat ini. Kecil sekali tulisannya, mohon maaf ini memang tabelnya seperti ini. Rapat-rapat sekali. Ini bisa kalian lihat itu 0,001. Nah, ini kita sudah dapat nilai ini. Sehingga kalau kita kembali lagi ke slide-slide sebelumnya, dari tabel A kita mendapatkan nilai harga P-nya itu 0,001. Nah, karena tadi untuk pengujian satu sisi, karena tadi nilai kita sama dengan tidak sama dengan ini pada hipotesis ya, ini hipotesis 1 kita seperti ini hipotesis 0 kita seperti ini, maka kita mengkalikan 2 nilai ini tadi, dikali 2, karena harus pengujian dua sisi ya. Jadi P-nya sama dengan 0,002. Kita bandingkan dengan alfa kita yang 0,01, maka ternyata P ini lebih kecil, sehingga karena nilai apa namanya istilahnya tuh penghitungan tabelnya lebih kecil dari alfa ya, jadi nilai tabel lebih kecil dari nilai alfa, maka keputusannya adalah tolak H0 terima H1. Karena terima H1 artinya interpretasinya bahwa ada perbedaan. Ya, tadi kan ingat kan H1 tadi kan tidak sama dengan, artinya kan apa namanya? Ada perbedaan ya, kita terima H1 kita kan, ada perbedaan yang sangat nyata antara proporsi penggunaan vaksin merek A dan merek B. Nah, tadi kalau yang tadi kan menggunakan kata-kata nyata. Kalau ini sangat nyata. Apa sih Bu yang membedakannya? Nah, jadi gini, kalau alfa kita 0,05, ini saya tulis ya, alfa 0,05 atau 5%, tingkat kesalahan kita 5%, berarti kan masih ada tingkat benarnya tuh 95% ya. Nah, sekarang ini kan kita menggunakan alfa 0,001 ya. Kelebihan nolnya. Bentar saya hapus. 0,01, bentar. 0,01. Berarti kan tingkat benarnya itu 99% ya. Jadi hampir mendekati benar. Sehingga untuk alfa 0,01 ini kita menggunakan kata sangat ditambahkan ya. Sangat nyata. Jadi secara statistik ada perbedaan yang sangat nyata antara proporsi penggunaan vaksin merek A dan vaksin merek B. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nilai A-nya itu tergantung sama penelitinya, Bu. Gimana alfa ini? Ya, menentukan nilai alfanya. Itu adalah keputusan peneliti sendiri. Jadi gini, kita kan melihat sebagai peneliti, kita kan melihat, wah sepertinya jawabannya si peternak ini, aduh agak meragukan ini. Kita bisa berpikir, jangan-jangan ini data ini nggak terlalu benar. Kita
kita sebagai peneliti ini kita bisa memiliki kepercayaan diri itu sebesar berapa persen bahwa data ini benar. Kurang lebih seperti itu Mbak Diva. Jadi ini ditentukan sendiri oleh peneliti, tidak ada hubungannya dengan apa ya. Nah, karena kita sendiri sebagai peneliti sosial ini ya, ini sosial itu artinya berhubungan dengan manusia lain, beda dengan data-data yang misalnya di eksperimen di laboratorium itu tingkat kesalahannya kita bisa kendalikan ya. Nah, sedangkan yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan orang lain itu kan tingkat kesalahan tidak bisa kita kendalikan. Nah, sebagai peneliti saat kita wawancara, kita observasi, kita kan bisa melihat ya kira-kira, waduh petani ini kok nggak iso dipercaya kayak omongannya gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Wah kayaknya 5% lah tingkat salahnya gitu. Bahkan ada yang 10%, ada yang 30%, tergantung semakin besar jumlah sampelnya kan, waduh ini kayaknya orang jawab sembarang semua, ini kayaknya aku nggak percaya ini data ini benar-benar valid, seperti itu kurang lebih ya. Itu peneliti sendiri yang menentukan. Nah ini untuk penelitian yang ini, si peneliti ini menentukan tingkat salahnya 5%. Nah untuk yang soal yang sekarang ini tingkat salahnya 1%, dia yakin benar itu tingkat benernya itu 99%, seperti itu ya. Nah, kalau dia menggunakan 90% ini, maka harus pakai kata-kata sangat. Jadi tergantung dari alfanya. Kalau alfanya tadi 5%, maka kata sangat ini kita buang. Cukup nyata saja. Ya. Nah, itu jadi itulah. Selanjutnya tabel ya. Oh, masih ada uji KI kuadrat ya. Ini waktu kita sudah sebentar lagi. Saya rasa ini sebenarnya sama saja ya. Jadi kenapa selanjutnya ini kan tadi uji binomial, selanjutnya uji KI kuadrat. Di sini saya jelaskan kenapa uji KI kuadrat digunakan. Kita langsung saja ya. Uji KI kuadrat ini datanya itu berskala nominal dengan 2 atau lebih dari 2 kategori. Nah ini kata kuncinya di sini. Bedanya dari uji binomial tadi. Sama-sama untuk data sampel tunggal. Tapi kalau binomial tadi hanya untuk 2 kategori, tapi kalau uji KI kuadrat ini untuk 2 kategori atau lebih dari 2 kategori. Ada rumusnya, ya. OI ini apa ini di sini sudah saya jelaskan ya. OI itu banyak frekuensi yang diamati pada kategori KI. EI itu banyak frekuensi yang diharapkan pada kategori KI berdasarkan hipotesis awal. Jadi kita langsung saja masuk contoh soal ya, biar agak mudeng itu apa. Nah, ini saya hapus dulu. Ini kita ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian itu melakukan penelitian berkaitan dengan volume penjualan vitamin ternak yang dijual dalam kemasan berbeda dari sebuah toko pakan. Jadi berapa banyak sih penjualan vitamin ternak yang dijual dalam kemasan berbeda. Nah, jadi toko yang diteliti ini satu toko yang sama, tapi menjual 4 jenis vitamin ya. Dia vitamin dalam 4 macam kemasan. Jadi kemasan jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4. Nah, vitamin tersebut berasal dari produsen yang sama, kualitasnya sama, cuman kemasannya berbeda. Nah, tapi berdasarkan pengamatan sekilas di lapangan, peneliti itu memperkirakan bahwa vitamin yang dijual dalam jenis kemasan tertentu lebih banyak terjual dibanding dengan jenis kemasan lainnya. Nah, pengukuran dilakukan dengan cara mencatat jenis kemasan yang paling banyak terjual setiap hari. Jadi penelitian ini dilakukan selama 40 hari. Nah, dari sini ini fakta yang ada di lapangan ya. Faktanya, ceritanya seperti ini. Maka si peneliti itu membuat hipotesis penelitian. Dan dia sudah tadi asumsi dia tadi ya, dia sudah berdasarkan pengamatan dia tadi, dia memperkirakan bahwa jenis kemasan tertentu itu lebih banyak terjual. Maka itu hipotesis satu dia, hipotesis penelitian dia bahwa paling tidak ada yang tidak sama. Jadi ada yang lebih banyak terjual. Entahlah itu P1, pembelian 1 misalnya, jenis 1, P2, jenis 2, P3, jenis 3, P4, jenis kemasan 4. Ini ya. Dia berasumsi bahwa paling enggak salah satu di antara PPP ini ada yang enggak sama. Itu asumsi dia. Dia cuma berasumsi seperti itu aja. Nah, maka hipotesis
awalnya, ya, hipotesis awalnya bahwa P1 itu sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan P4. Jadi seperti itu, kurang lebih ya kebalikannya dari hipotesis dia, penelitiannya. Nah, dia menentukan karena dia melakukan penelitian sendiri, si peneliti ini 40 hari dia duduk di toko itu nyatetin setiap semuanya, dia yakin lah kurang lebih nih data ini bisa saya percaya lah, pede lah dia sama data dia, maka dia menggunakan alfa 0,01. Artinya tingkat kepercayaan diri dia 99%. Ya. Seperti ini dia. Oke. Sampai di sini saya rasa masih bisa dipahami ya. Oke, saya hapus. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, maka dia membuat tabel si peneliti ini. Buat tabel harapannya, diharapkan ini adalah H0 ya. H0-nya tadi awalnya ini sama aja nih. Pembeliannya ini hari 1 dibeli 10, mohon maaf. Jenis kemasan 1 dibeli 10, kemasan 2 dibeli 10, kemasan 3 dan selanjutnya semua dibeli dalam jumlah yang sama, proporsi yang sama. Tapi saat dia mengamati, nah ini jadi hipotesis satu dia mau dia buktikan kan ya. Ternyata setelah di pengamatan dia 40 hari berturut-turut itu, kemasan jenis 1 ini terjual 19, kemasan 2 9, kemasan 3 7, kemasan 4 5. Nah, maka setelah dia bikin tabel seperti ini, dia masukkan ke dalam rumus tadi ya. Ya, kalau kita kembali, kalau kalian sambil buka rumusnya, saya kembalikan dulu ya. Rumusnya ini adalah ini ya, X kuadrat, ya, K kuadrat, ini dibacanya K, ini C ya tulisannya tapi bacanya K. K kuadrat ini adalah sigma ya, jadi penjumlahan dari frekuensi yang diamati dikurang frekuensi yang diharapkan. Nah ini rumusnya, frekuensi yang diamati dikurang frekuensi yang diharapkan dikuadratkan nilainya itu, dibagi dengan frekuensi yang diharapkan ya. Nah ini kalau kita kembali lagi ke sini tadi, nah ini jadi dia masukkan nilai-nilai tersebut di sini, jadi dia dapatlah nilai seperti ini, yang dia masukkan nilai-nilai tadi di sini. Jadi ini 19 dikurang 10 dikuadratkan dibagi 10, 9 ini dikurang 10 dikuadratkan dibagi 10, kemudian 7 kurang 10 dan seterusnya sampai dapatlah nilai K kuadratnya adalah 11,6. Nah, lalu kalau yang tadi kita nggak perlu menentukan derajat kebebasan, tapi untuk K kuadrat itu selalu ada derajat kebebasan. Ini apa? Derajat kebebasan itu artinya adalah jumlah yang diamati dikurang 1. Jadi kita tadi mengamati 4 jenis ya. Kan pasti dia ada lebih, tadi kan sudah dinyatakan bahwa uji K kuadrat ini untuk kategori yang lebih dari 2. Jadi lebih dari 2 itu berapa? Untuk menentukan seberapa besar degree of freedom, ini DF atau DB, bahasa Indonesianya derajat kebebasan, derajat bebas, itu adalah dengan cara nilai jumlah yang kita amati, jumlah kategori yang diamati dikurang 1. Ini rumus ini digunakan. Jadi kan karena kita tadi mengamati ada 4 jenis kemasan dikurang 1, maka derajat bebasnya itu 3. Nah ini kita simpan dulu nilai ini. Kita udah tahu nih nilai 3 ini kita udah dapat. Ini kita simpan, ini adalah untuk nanti waktu kita melihat di tabelnya. Nah, kita menggunakan tabel C. Nah, ini ya. Tabel C ini udah beda lagi. Tabel C ini digunakan untuk K kuadrat. Nah, untuk K kuadrat apapun ya, nggak hanya untuk sampel tunggal ya. K kuadrat ini banyak nanti di sampel 2 sampel berpasangan, 2 sampel yang tidak berpasangan tuh ada K kuadrat tuh hampir muncul hampir di setiap jenis pengujian, tapi dengan rumus yang berbeda-beda. Nah, dengan nilai tadi kita sudah dapat K kuadrat 11,6, kemudian derajat bebas 3. Kita lihat, sebentar saya gerakkan ini ke, nah ini tabelnya. Bentar, saya hapus dulu ini.
Nah ini ya, lihat ya, degrees of freedom. Ini adalah derajat bebas ya tadi DB, sama aja ini DF atau DB. Tadi kita dapat DB kita 3. Nah ini kita dapat nilai sini ya 3. Kemudian kita tadi dapat nilai KI kuadrat kita tadi berapa? 11,6 kalau nggak salah tadi ya. 11,6 itu kita lihat di sini 11,6 tidak ada. Coba lihat baris 3 ini, barisnya degree of freedom ini. Yang nilai 11,6 itu yang paling mendekati itu di 0,01 ya. 11,34. Berarti kalau 11,6 kan lebih ke sini lagi ya, lebih ke kanannya lagi kan ya. Berarti bisa jadi 0,0001 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa dibayangkan kan ya. Berarti dia lebih kecil lagi dari ini nilainya. Ini kan semakin ke sini kan semakin kecil ya, semakin ke kanan ya nilai ini. Nah, nilai ini lihat. Nilai ini semakin ke kanan tuh semakin kecil. Berarti ini kan lihat dari sini dari besar 0,99 ini mendekati 1. Lalu 0,95, 0,90 dan seterusnya ini semakin ke sini semakin mengecil. Artinya 11,6 itu lebih kecil lagi dari 11,34 ini posisinya kan mungkin di sininya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kita balik lagi ke tadi. Nah, dengan nilai mana tadi? Oh iya. Dari nilai yang kita peroleh tadi, X kuadrat 11,6 derajat bebas 3 tadi, kemunculan si P ini, rasio tadi ada di antara 0,01 dan 0,01. Tadi kan karena lebih kanan lagi dari tabel ya. Yang kita nggak tahu bisa jadi 0,01 karena setelah 0,01 itu kan 0,001. Berarti kita bisa nyatakan bahwa P itu di antara, jadi lebih kecil dari 0,01 tapi lebih besar dari 0,01 di antaranya. Ya kita bisa katakan seperti itu. Dengan kata lain, dengan nilai kita P tadi itu ternyata lebih kecil kan, P lebih kecil dari 0,01 berarti kan lebih kecil dari alfa kita yang 0,01. Seperti itu. Nah, dengan mendapatkan keputusan pengujian seperti ini, maka kita memutuskan bahwa nilai seperti ini kita menolak hipotesis awal kita dan menerima hipotesis penelitian kita. Sehingga membuat interpretasi bahwa kita membuat interpretasi dari pengujian di atas kita simpulkan bahwa ada perbedaan volume penjualan vitamin yang sangat nyata. Jadi ini kan berdasarkan hipotesis kita tadi bahwa kita terima bahwa ada perbedaan yang sangat nyata menggunakan kata sangat karena adalah alfa kita 0,01. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu hari ini sampai situ batasnya kita tabel C ya. Nah ini seperti ini saya coba mau tanya dulu. Apakah mau diadakan setiap minggu? Tapi saya mohon maaf ini kan kita menggunakan Spada ini kan saya sendiri aja berganti-gantian ya sama dosen lain tuh harus mendaftar. Saya sih menyarankan saya melihat dari kakak-kakak tingkat kalian yang dulu ya. Itu rata-rata sih kan memang pertemuan setiap minggu. Mereka jadi bisa mengikuti. Nah, untuk kita karena kita pertemuan online seperti ini kan yang sedangkan dengan kendala kita tidak bisa bertemu langsung Zoom seperti ini setiap minggu. Jadi apakah saya melemparkan lagi ke kalian, apakah kita akan mengadakan pertemuan seperti ini setiap 2 minggu? Karena setiap minggu itu kemungkinan besar nggak bisa ya. Atau setiap 3 minggu, monggo silahkan. Atau tidak perlu ada, silahkan. Saya sih bebas terserah kalian ya. Bagaimana baiknya? Monggo nanti dirundingkan dulu ya. Ini kebetulan saya sudah mulai harus ada tamunya sudah hampir datang, jadi saya harus segera mengakhiri. Ya, silakan nanti dirundingkan baiknya seperti apa, tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Sudah, Bu. Gimana? Sudah. Oh sudah iya. ada. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusinya. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk mata kuliah ini juga saya mungkin untuk beberapa pertemuan yang kita
bertemu seperti ini, itu saya akan memberikan soal aja. Jadi biar latihan kalian di rumah seperti itu. Ya. Silakan nanti saya tunggu beritanya seperti apa. Saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya. Ntar saya stop share dulu. Oke. Ya, terima kasih untuk mahasiswa yang hadir. Untuk yang tidak hadir juga masih bisa melihat rekaman ini. Nanti saya taruh di spadanya. Atau yang hadir ini pengen ngulang lagi video hari ini, kesempatan kita video hari saat ini, itu bisa diulang lagi, bisa ditonton lagi, silahkan. Selamat belajar lagi, selamat diulang-ulang lagi materinya. Sehat terus, jaga kesehatan, patuhi 5M sekarang ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.